Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah. Salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'd. Hadirin pemirsa dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan keberkahan kepada kita. Di ujung Ramadan ini, kita selaku orang yang beriman pasti merasa berat hati untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Pasti merasa berat hati untuk berpisah dengan Ramadan. Hati ini terasa rindu sebelum Ramadan meninggalkan kita. Hati ini merasa pilu karena Ramadan akan meninggalkan kita. Satu harapan adalah apa? Semoga Ramadan meninggalkan kesan yang luar biasa kepada kita. Karena segala peristiwa, kejadian yang terjadi pada kita itu tergantung kesannya. Dan kesan itu bisa kita buat. Apa yang kita perbuat selama Ramadan ini? Maka diupayakan adalah apa? Semua itu terus berjalan ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Karena ciri khas orang-orang yang beriman adalah apa? Di antaranya adalah mereka tidak bisa move on dari kebaikan. Mereka tidak bisa move on dari kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di bulan Ramadan, mereka lakukan juga di bulan Ramadan. Makanya tuh di bulan Syawal ada puasa sunnah yang kita mengenalnya. Apa itu? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal ini adalah puasanya orang-orang yang tidak bisa move on dari bulan Ramadan. Dia ingin seakan-akan setahun suntuk dia bulan Ramadan, tapi karena Allah hanya mengizinkan 1 bulan, maka apa? Dia puasa sunnah mengikuti jejak langkah Rasulullah 6 hari di bulan Syawal. Maka orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan puasanya orang-orang yang tidak bisa move on dari bulan Ramadan. Nama kita terkadang sulit move on dari mantan. Lah, move on dari mantan. Lah, buat apa? Letakkanlah mantan pada tempatnya. Maka oleh karena itu, kita terus upaya bagaimana kita tidak bisa move on dari bulan Ramadan. Sekalipun Ramadan misalkan sebentar lagi akan berlalu, tapi bagaimana kesan-kesan indah selama bulan Ramadan itu tidak berlalu dari kita. Salat tarawih memang akan segera tiada, karena tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Tapi tahajud tetap ada sekalipun di luar Ramadan. Laksanakan tahajud itu dengan penuh sungguh kekhidmatan. Memang nuzulul Quran di bulan Ramadan tidak turun di luar Ramadan. Dalam tanda kutip, turunnya Al-Quran ke langit dunia secara jumlatan wahidah, sekaligus turun ke langit dunia di bulan Ramadan. Beda kalau Quran turun kepada Rasulullah yang berangsur. Kalau Quran yang turun kepada Rasulullah secara berangsur, ya terjadi di luar Ramadan juga. Tapi nuzulul Quran secara jumlatan wahidah, sekaligus Allah letakkan di langit dunia, itu bulan Ramadan. Tidak di luar Ramadan. Tapi ingat, bacaan Al-Quran diupayakan terus kita baca di luar bulan Ramadan. Karena orang yang rajin membaca Al-Quran baik di dalam Ramadan bahkan di luar Ramadan, mereka berarti tidak bisa move on dari kenangan indah bersama bulan Ramadan. Begitu juga dengan amal ibadah yang lainnya. Hadirin wal hadirat, pemirsa dimanapun anda berada, nanti malam terakhir tarawih perpisahan. Jika Allah mengizinkan kita masih hidup di tahun yang akan datang, maka kita masih akan bertemu dengan Ramadan dan tarawih di tahun yang akan datang. Namun jika tidak, maka berarti nanti malam adalah tarawih terakhir kita. Nanti malam adalah tarawih kita, dan besok adalah puasa terakhir kita. Maka bagaimana? Kita upayakan adalah semoga ini menjadi tarawih yang betul-betul diterima oleh Allah, dan puasa kali ini pun betul-betul diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan pula semoga Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita pada bulan Ramadan yang akan datang, pada tarawih yang tahun mendatang,
dan amaliyah dalam bulan Ramadan pada Ramadan yang mendatang. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam tanggal 30 dan kita akan salat tarawih. Apa kata Syakir Al-Khubari? Syekh Syakir Al-Khubari dalam kitabnya Durratun Nasihin, wa fil lailati 30, pada malam 30 Ramadan, yaqulullahu, Allah berfirman, ya abdi, wahai hambaku, kul min thimaril jannah, kul min thimaril jannah, makanlah buah-buahan surga, waghtasil min ma'is salsabil, mandilah dengan air salsabil, ainan fiha tusamma salsabila. Dalam Al-Quran, di surga itu ada mata air yang namanya salsabila, air yang jernih, air yang harum luar biasa, air yang segarnya luar biasa. Rasanya tidak pernah kita cicipi sesegar itu di dunia. Tidak ada air yang lebih segar daripada air salsabila yang ada di surga. Kemudian washrab minal kautsar, minumlah dari telaga kautsar, mandi dengan air salsabil dan minum dengan air telaga kautsar. Telaga kautsar dan salsabil adalah telaga yang begitu jernih dan begitu menyegarkan. Kemudian yang terakhir, ana rabbuk wa anta abdi, kata Allah. Nanti malam Allah mengakui kita, anta abdi, ana rabbuk wa anta abdi, ana rabbuk wa anta abdi, kata Allah, aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah hambaku. Subhanallah. Kita mendambakan bagaimana kita diakui sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya mengaku-ngaku saja. Kalau cuman mengaku-ngaku sih banyak. Kita pun bisa mengaku jadi presiden, padahal kita bukan presiden. Kenapa? Karena kita tidak diakui oleh orang. Kita bisa saja mengaku bupati. Oke lah, kita mengaku bupati, tapi kita bukan bupati. Karena apa? Orang lain tidak mengakui kita sebagai bupati. Kita bisa mengaku sebagai hamba Allah. Oke lah kalau hanya mengaku. Semua orang bisa mengaku sebagai hamba Allah. Tapi kalau Allah tidak mengakui, kan berarti pengakuan palsu. Maka oleh karena itu, di antara fadilah salat tarawih, kata Syekh Syakir Al-Khubari, di tanggal 30 bulan Ramadan adalah apa? Kita akan mendapat pengakuan sebagai hamba Allah. Ketika kita sudah diakui sebagai hamba Allah, apa yang Allah firmankan? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam rombongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan langsung masuklah ke surgaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum diakui sebagai hamba Allah, maka pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada kata fadkhuli fi ibadi, masuklah rombongan hamba-hambaku, masuklah pada rombongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, baru masuklah kepada surgaku. Semoga kita semua mendapat pengakuan dari Allah bahwa kita adalah hamba-hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun anda berada, mungkin ini adalah akhir dari perjumpaan kita selama bulan Ramadan. Hanya 7 menit, hanya tidak lebih dari 10 menit kita bertemu tiap hari. Mungkin banyak salah dan lupa dan alpa dari saya. Itulah kebodohan, bukti nyata kebodohan saya. Hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, fadilah tarawih yang kita baca tiap hari sampai pada sesi terakhir ini bukan merupakan hadis, tapi ini adalah maqalah, perkataan Syekh Syakir Al-Khubari. Maka maqalah beliau tidak ada salahnya ketika kita membahasnya, dengan catatan kita tidak menisbatkan fadilah salat tarawih itu
kepada hadis Rasulullah. Makalah ini semoga bermanfaat kepada kita semua dan menjadikan bekal kita untuk semakin semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Akhiran dari saya, semoga bermanfaat, semoga berbarokah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Aidun mubarak, aidun sa'id. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai esensi atau sejati hambanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiran, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.